kita tuh sebagai pemimpin itu harusnya pertama-tama kita jadi penengah, baru kita diskusikan untuk menyelesaikan masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Bakti Mulia Pare, podcast pendidikan masa kini. Kali ini kita kedatangan kandidat calon ketua OSIS masa bakti 2024-2025. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Bisa dimulai dari kakak yang sebelah kiri atau yang kanan. Yang kiri aja ya. Saya duluan. Perkenalkan, nama saya Jawa Aula Rahmawati. Saya dari kelas 11 MPLB 2. Saya Catayu Trialita Dewanti dari kelas 11 LPB. Nah kak, kalau boleh tahu nih, acara debat sama pemilihan ketua OSISnya dimulai hari apa sih? Untuk debat kita ada di tanggal 2 September 2024. Lalu setelah itu kita ada masa tenang sampai dengan tanggal 5. Tanggal 5 itu kita ada pencoblosan untuk pemilihan ketua OSIS 2024-2025. Terima kasih atas informasinya. Nah, kali ini kita mulai ya sesi tanya jawabnya. Ya, Yang pertama nih, motivasi kakak sebagai calon ketua OSIS itu apa sih kak? motivasi saya yang pertama itu buat improve diri, yaitu buat ningkatin public speaking saya, lalu untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan juga. Namun di sisi lain saya juga ada profit buat sisi sekolahnya juga, yaitu saya ingin menjadikan sekolah ini jadi sekolah yang unggul dan juga bagus dan juga inovatif. Kakaknya? Kalau dari saya itu motivasinya mengembangkan jiwa kepemimpinan, dan menurut saya itu menjadi ketua OSIS itu kesempatan emas buat saya mengembangkan manajemen, komunikasi, kepemimpinan yang mungkin akan bermanfaat untuk kehidupan saya di dunia pendidikan maupun di dunia karir. Nah, menurut kakak nih, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan di sekolah ini? Nah, saya dulu ya. Ya, boleh. Menurut saya yang paling penting itu tentang kesadaran siswa-siswi terhadap peranan mereka yang ada di sekolah. Karena menurut sudut pandang saya, karena di sini siswa-siswinya kurang sadar akan peranan mereka di sekolah, seperti kayak kurang disiplin atau tidak menaati tata tertib dari sekolah. Dari saya itu kurang lebih sama, tapi lebih ke tingkat keikutsertaan siswa dalam menjalankan kewajiban sebagai siswa SMKPM itu masih kurang banget. Kurang. Nah, ini apa tantangan terbesar kakak ketika melihat pemimpinan OSIS dan bagaimana kalian akan menghadapinya? Tantangan terbesar saya sebenarnya dari saya sendiri, karena saya takutnya itu waktu menjabat atau di tengah-tengah perjalanan itu ada fase di mana saya benar-benar down atau ada struggle di hari-hanya. Iya, di hari-hanya, atau yang buat saya ngerasa nggak usah jadi ketua OSIS aja deh. Oh iya, betul-betul. Terus kakaknya? Saya itu lebih ke yang cari suara itu loh. Saya kan nggak famous ya kalau di sini, jadi agak susah gitu loh. Susah carinya. Nah, apa program keunggulan yang akan kalian prioritaskan jika kalian terpilih sebagai ketua OSIS? Kalau saya ada program untuk Festival Bahasa dan Sumpah Pemuda pada bulan Oktober. Kalau kakaknya? Saya tuh ada gelar karya siswa, di mana itu siswa yang memiliki produk-produk unggulan itu bisa menggelarkan karyanya itu di sana, wadahnya itu di sana gitu loh. Nah, kakaknya ini kan kegiatan nggak cuma ikut OSIS aja kan? Bagaimana kakaknya cara mengatur waktunya? Kalau saya untuk tugas-tugas yang belum dikerjakan, itu saya tanya langsung kepada guru mapelnya atau guru yang sebelumnya mengajar, itu ada tugas apa aja. Terus untuk di rumah saya juga membatasi, kalau emang waktunya untuk belajar bagian akademis, ya saya belajar soal bidang akademis itu. Saya mengesampingkan dulu untuk OSIS. Kalau kakaknya? Kalau dari saya itu tergantung penempatannya. Kalau saya di OSIS, saya itu sebagai OSIS. Kalau saya di kelas, saya itu sebagai siswa. Nah, benar. Terus ini, jika kalian ada konflik di antara anggota OSIS, kalian cara menanggapinya gimana? Cara menyelesaikan masalahnya itu? Kalau antara anggota OSIS, kalau kita ada problem, menurut saya sih sebaiknya bikin forum untuk diskusi, kayak pulang sekolah itu kita bikin forum gitu. Kita bahas soal masalahnya nih gimana, terus kita selesaikan secara baik-baik dengan cara kayak komunikasi. Diselesaikan secara baik-baik.
Kakaknya. Saya, kita tuh sebagai pemimpin itu harusnya pertama-tama kita jadi penengah, baru kita diskusikan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah ini lagi ya Kak, bagaimana kalian melihat peran OSIS dalam meningkatkan prestasi non-akademik di sekolah? Peran OSIS, boleh diulang lagi Kak? Bagaimana kalian melihat peran OSIS dalam meningkatkan prestasi non-akademik di sekolah? Itu seperti OSIS yang mengadakan beberapa lomba yang mengasah kemampuan non-akademis siswa, yang OSIS itu yang buat wadahnya gitu loh. Iya, benar, cara mengaturnya ya. Iya, program OSIS itu ada yang menampung wadah untuk siswa yang memiliki kemampuan non-akademis. Kurang lebih sama sih Kak. Kayak kita usahain buat program-program yang bisa menampung wadah kayak prestasi-prestasi mereka yang di non-akademik. Apa pandangan kalian tentang pengguna media sosial untuk mendukung kegiatan OSIS? Sangat menarik. Selain buat kenang-kenangan, itu juga bisa buat ajang promosi. Iya, bener-bener promosi ke sekolah lain, kayak biar sekolah lain tuh tahu, oh BM tuh gini ya, dalamnya acara kayak gini iya, gitu. acaranya kayak gini, seru ya, kayak gitu. Dan juga yang paling penting buat kenang-kenangan sih. Kenang memori ya. Iya. Apa yang kalian pelajari dari pengalaman OSIS sebelumnya yang kalian akan terapkan di pemilihan ketua OSIS? Itu ada manajemen, komunikasi juga. Komunikasi juga penting. Penting, manajemen dari mulai waktu, pembukuan itu penting banget. Kalau kakaknya? Aku kan sebelumnya memang aku ada di Sekdit Humas, jadi aku emang sempet banyak berhubungan dengan orang-orang luar. Jadi itu yang mungkin aku bakal terapin ke waktu ke pemilihan. Aku lebih mendekatkan ke siswa-siswi dan juga kayak di ruang lingkup sekolah. Nah ini kan banyak banget kayak kalau kalian mendaftarkan diri sebagai ketua OSIS banyak banget kritik sama hujatan kan. Bagaimana kakak cara menanggapinya? Kalau aku simpel aja sih, ambil positifnya. Ambil positifnya saja. Sama, ambil positifnya, tapi habis itu buat introspeksi. Introspeksi diri. Buat yang lebih baik gitu loh. Iya. Sekarang misi-misi, visi misi kalian tuh sebagai ketua OSIS tuh apa sih kak? Bisa disebutkan 1 atau 2? Dari saya itu menjadikan OSIS sebagai wadah kreatif, inovatif, dan inklusif dalam membentuk karakter unggul siswa yang siap berkompetisi di dunia global. Untuk Misinya? 1, membangun jaringan dan kolaborasi. Itu seperti membangun hubungan baik dengan organisasi siswa di sekolah lain, komunitas, dan lembaga terkait untuk memperluas kesempatan belajar dan berkolaborasi. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Menciptakan wadah bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi melalui program seni, teknologi, dan kewirausahaan inovatif. Yang ketiga, membangun karakter dan kepemimpinan. Membina siswa menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat melalui program pengembangan diri. Sudah, kakaknya? Aku visiku yaitu menjadikan SMK Bakti Mulia Pare ini sebagai sekolah yang unggul, inovatif dan juga kreatif serta dapat menampung segala potensi siswa-siswi yang ada di sekolah BM ini agar lingkungan belajar kita tuh menjadi lingkungan belajar inovatif, kreatif, berkarakter dan juga berbagi pekerti luhur. Kalau misiku cuma ada 2, yaitu yang pertama aku ingin memberikan ruang untuk siswa-siswi di sini untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk program kerja yang akan dijalankan. Dan juga yang kedua, aku ingin mengoptimalkan peran OSIS melalui program-program kerja OSIS yang akan dijalankan. Nah terakhir nih kak, apa pesan kakak jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS nanti buat adik kelasnya yang mencalonkan diri? Persiapkan mentalmu dari persiapkan kelas 10. mental. Terus apa lagi kak? Aku sih lebih sama sih, persiapkan mental juga improve diri buat jadi lebih baik. Jangan lupa pilih yang terbaik. Iya, pilih yang terbaik. Oke, cukup sekian podcast kita hari ini. Oh ya, jangan lupa saksikan live di SMK Bakti Mulia Pare debat pemilihan ketua OSIS pada tanggal 2 September dan 5 September untuk pemilihan calon ketua OSIS. Oke, cukup sekian dari kami. Jika ada salah kata, saya mohon minta maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten selanjutnya. See you next time!